Oke, pada video kali ini saya akan mereview 3 barang random ini. Langsung saja saya review satu persatu barangnya. Yang pertama adalah teropong HP atau teleskop HP. Ini digunakan untuk melihat benda yang jauh menggunakan HP. Jadi, misalnya Anda nggak punya kamera yang DSLR, punyanya HP saja, ya bisalah beli ini. Harganya juga nggak terlalu mahal. Ya, harganya tidak terlalu mahal, yaitu macam-macam. Ada yang 53.000, ada yang 45.000, ada yang paling mahal tuh 130.000, ada yang 89.000, ada yang 92.000, ada yang 53.000. Nah, kalau ini saya belinya yang 53.000. Masih lebih murah daripada harga HP Anda yang sampai jutaan ya. Kalau ini cuma 53.000. Jauh lebih murah, jadi lumayan lah ya. Nah, cara makainya gimana? Tinggal siapkan saja HP-nya, ini HP-nya, kemudian ditempel ke kameranya, ke lensanya di sini, ya. Nah, supaya tidak pegel, jadi gak usah nahan-nahan ini, seperti ini, dan biar presisi juga, di sini ada holdernya. Nah, ini holdernya. Caranya gimana? Dipasang dulu ke HP-nya sini. Nah, ini saya ganti dulu. Nah, ini ukuran lebih kecil daripada yang saya pakai ini ya. Jadi kalau ditempel ke HP yang saya ini punya, dia nggak mau masang ya, karena HP-nya kegedean. Jadi ini bisa diganti, bisa dicopot ini. Ya. Terus dipasang ke HP-nya. Nah, ini juga bisa digeser-geser ini. Bisa diatur nih sesuai dengan kameranya ini ya. Nah, ini. Terus dikasih kencang saja. Ini emang agak tricky nih. Jadi butuh kesabaran. Muternya juga jangan salah ya. Nah, ini lensanya tinggal dipasang saja. Ya, setelah dipasang maka hasilnya seperti ini. Kalau misalnya antum nanya, loh ini kenapa ngeblur? Ya karena kita itu melihatnya untuk jarak dekat ya, sementara ini teropong dipakai untuk jarak jauh ya. Biar saya kasih tahu, biar saya perlihatkan hasilnya untuk memoto yang jauh-jauh. Ya, seperti ini. Ini adalah pohon di depan rumah saya dan itu atasnya ya. Tinggi. Dan ini cukup jauh ya jaraknya dari jendelanya ini. Seperti inilah hasilnya ketika menggunakan teropongnya. Dan ini fokusnya juga bisa diatur. Diputar saja. Nah ini. Nah itu dia. Ya tadi sudah saya perlihatkan hasilnya ya. Nah, cara mengatur fokusnya bagaimana? Ada di sini, tengah-tengah sini, ini bisa diputar-putar. Nah ini ya, ini untuk ngatur fokusnya. Kalau ini, di sini ada tanda plus dan minusnya. Ini untuk apa? Mungkin ini untuk perbesarannya ya, tapi ketika saya coba itu ternyata nggak beda jauh. Nomor 2 ada pulpen. Apa istimewanya pulpen sampai harus direview? Nah, ini pulpen berbeda dengan pulpen yang sering kita gunakan ya. Nah, ini pulpen ballpoint biasa. Yang biasa dipakai untuk nulis atau cuma coret-coret doang ketika gabut mendengarkan materi di sekolah, di kantor, atau di kuliahan, lagi gabut, coret-coret akhirnya di buku. Nah, biasanya kan pakai pulpen ballpoint, atau nggak pakai spidol. Nah, kok ini berbeda pulpennya. Apa bedanya? Ini adalah pulpen fonten. Harganya berapa? Nah, ini uniknya. Makanya kenapa saya review. Harganya cuma 10.000. Loh, ini beneran nih, ini beneran bisa dipakai nulis ini. Ya. Nah, ini kertas loh ya, ini kertas.
bukan layar tablet. Nah, itu keluar tuh. Ya. Tintanya udah saya pasang ini. Udah saya isi. Dan ini bisa dipakai nulis. Rasanya bagaimana? Ya sama aja kayak pulpen biasa sebenarnya. Pulpen biasa yang ukuran 0,5. Oh, ini kan 0,7 dan gel. Makanya kalau pas dipakai coba untuk menulis, dia rasanya lebih licin. Ya. Kalau ini rasanya lebih kasar aja. Tapi sama aja, sama-sama bisa dipakai nulis. Sama-sama bisa dipakai buat tanda tangan. Sama-sama bisa dipakai buat ya coret-coret doang. Atau buat ngegambar juga bisa. Tuh. Nah. Tintanya seperti apa? Tintanya bisa dibuka di sini. Ya. Kalau mau ngisi ulang ini dia. Tintanya seperti ini. Sebenarnya pada saat saya unboxing itu bentuknya seperti ini. Jadi diisi ulang. Pakai tempat khusus botol tinta fountain pen ya. Kalau pakai tinta asal-asalan, apalagi kalau pakai cat tembok, ini dijamin bocor. Nah ya. Makanya saya pakai yang seperti ini. Khususnya kalau memang Anda orang yang udah biasa pakai pulpen seperti ini dan pakai yang modelnya kayak begini, itu bakal gampang. Tapi kalau orang yang gregetan, yang suka tremor kayak saya ini, itu kalau pakai pulpen, maksudnya kalau pakai botol khusus untuk tinta pulpen itu, kemudian saya coba nyelupin terus dipakai ini disedot-sedot gitu ya. Dan kalau misalnya Anda gegabah ngisi ulang pulpennya, dikhawatirkan hidup Anda malah akan tambah susah. Bukannya malah tambah mudah, tapi malah tambah susah. Kenapa? Tumpah. Ya, jadi harus hati-hati kalau pakai pulpen seperti ini ya. Dan diperlakukannya juga nggak bisa sembarangan kayak pulpen ballpoint biasa yang seperti ini. Ini kalau dilempar-lempar juga nggak akan masalah. Tapi kalau ini dilempar-lempar, dijamin bocor atau nggak patah ujungnya. Apalagi ini murah. Kalau pulpen mahal, mungkin bisa lebih awet. Tapi kan nggak mungkin juga Anda perlakukan brutal kayak tadi. Kalau pulpen fountain yang murah kayak gini mah ya mau dibanting juga nggak apa-apa. Tapi karena ini masih baru, jadi saya nggak mau praktekinnya. Cara ngisi ulangnya gimana? Cara ngisi ulangnya gampang. Di YouTube juga ada tutorialnya. Tapi kalau mau dari video ini ya caranya. Ini misalnya baru nih. Tinggal dimasukkan saja. Terus ini ditekan. Sampai jegleng. Sampai suaranya klik gitu. Sampai itulah ada di videonya itu ya. Saya kasih lihat aja tuh. Susah mendeskripsikannya. Ya begitulah. Nah, cara ngisi ulang kalau pakai botol atau pakai kapsul tinta seperti ini. Tapi kalau pakai pistol seperti ini, itu harus ada tempat tintanya. Terus pulpen ini dimasukkan, dicelupkan sampai tenggelam. Terus diputer piston ini sampai penuh. Nanti tintanya akan masuk sendiri karena vakum. Nanti kalau sudah, ya tinggal dipakai nulis saja. Dia bakal keluar tintanya. Tintanya juga harus tinta khusus pulpen fountain. Kalau tintanya sembarangan, takutnya ini bocor atau enggak mampet. Apalagi kalau misalnya nekat pakai cat tembok atau pakai cat akrilik, itu namanya kurang mikir itu. Oke? Jadi harus hati-hati. Kalau misalnya nanya rasa nulisnya gimana, rasa nulisnya sama aja kayak nulis pakai pulpen biasa. Ya. Cuma ya ada rasa unik aja gitu karena bentuk pulpennya berbeda dengan pulpen ballpoint biasa ini. Saya sengaja pakai warna yang sama, warna biru ya. Nah ini ya, sama aja rasanya, cuma ada rasa keunikan tersendiri pakai pulpen yang bentuknya berbeda gitu kan. Kekurangannya adalah ini nggak bisa sembarangan. Ini bisa bocor kalau misalnya diperlakukan brutal. Misalnya dijatuh-jatuhin, kebanting. Ini bisa bocor. Kalau ini palingan nggak akan bocor. Kecuali kalau memang sengaja Anda sedot-sedot
isi tintanya itu bocor. Atau Anda sengaja copot ininya, ujungnya itu bocor. Terus kalau dijatuh-jatuhin juga nggak masalah. Kecuali kalau ini dibuka terus dibanting-banting. Ini bakal susah nulisnya, bakal putus-putus ya. Nah, kelebihannya kalau pakai pulpen ballpoint itu, lagi gabut nih. Nah, enak. Terus nyimpannya juga terserah gitu. Kayak gitu bebas. Kalau ini nggak bisa, ini harus hati-hati, harus dimanja kalau ini. Ya. Tapi kalau yang mahal, kalau yang murah mah terserah. Mau dibanting juga, mau dibakar terserah. Tapi karena ini masih baru jadinya lebar, sayang ya. Lanjut ke barang berikutnya. Yang ketiga adalah center. Ini udah banyak yang review, tapi aku mau review ya, lumayan buat konten. Nah ini ya, ini ada magnetnya, ini bisa berdiri seperti ini. Ada dudukannya. Nah, di sini ada gantungannya ya, bisa digantung di kunci atau di tas. Dan ini isi ulang, baterainya isi ulang. Ini bukan baterai ya, ini magnet. Oke. Terangnya segimana? Ini terang ini ya. Ini ruangan udah terang karena ada lampu belajar biasa sebenarnya. Nah, saya coba nyalakan. Tuh. Ini masih bisa bikin kamera silau. Ini mode pertama. Ini mode kedua. Ini mode ketiga. Apa ini? Ini mode SOS ya. Nah, ini yang epilepsi mohon maaf ya, jangan nonton ini. Oke, sekarang boleh lihat. Oke. Ini ada casannya. Ini casannya. Oke, tipe C ya. Jadi ini bisa dipakai buat ngecas HP juga, atau pakai casan HP juga bisa. Yang tipe C ya. Cara ngecasnya bagaimana? Bagi pengguna HP itu harus sudah tahu ya. Tapi barangkali butuh nambah video panjang gitu kan. Seperti ini ya. Ini dibuka aja bagian sini. Ya. Dibuka. Nah ini ada nih colokannya. Ini dicolok aja ini. Seperti ini ya. Nah, tekan sampai nyolok ini. Nah, terus siapkan. Nah, ini seperti biasa kayak video-video sebelumnya juga. Di akhir video selalu menampilkan cara mengecas suatu perangkat ya. Terus ini dicolokkan aja ke sini. Ke sumber listriknya. Ini jangan kebalik ya. USB ini memang susah ini. Nah, udah. Saya tahu ini ngecasnya gimana. Ya, insya Allah ini kecolok begini udah ngecas insya Allah ya. Karena ini juga bisa nyala kok. Tuh. Terus cahaya juga jadi lebih terang gitu. Karena kan sambil dicas. Simple. Kegunaannya apa? Pakai nanya. Untuk menerangi suasana yang gelap. Misalnya ketika mati lampu. Ketika mati listrik. Pakailah senter ini. Atau ketika lagi jalan-jalan, lagi camping misalnya. Kalau bawa senter yang gede-gede kayak begini kan ini ngerepotin ini. Memberatkan tas. Mendingan botol aja yang segede gini gitu. Bukan baterai. Kan Anda manusia bukan robot ya kan. Nah, bawa aja ini. Ya. Sama bawa casannya. Bawa powerbanknya. Bawa powerbanknya nggak usah yang gede-gede. Nggak usah bawa genset. Karena kalau bawa genset ngapain bawa senter. Mending bawa lampu gede aja sekalian. Oke. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan basa-basinya saya. Semoga video ini membantu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli salah satu dari ketiga barang yang sudah saya review tadi. Atau nggak mau beli juga nggak apa-apa. Atau nggak mau nonton video ini juga nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Yang penting sudah bisa upload video. Oke, terima kasih. Ini harganya berapa ini? Itu ada di layar editannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.